Genshin sebentar lagi bakal update boy. Tanggal 25 atau tanggal 26 katanya. Tapi special programnya which is 5.5 itu udah diumumin sama mereka dan udah ditayangin di tanggal 14 Maret 2025. Dimana biar gua kasih tahu ada 3 hal yang menurut gua menarik banget untuk bisa kita bahas di video ngopi kesempatan kali ini. Yang pertama, map terbarunya mereka yang udah melengkapi semua region Netland gitu ya. Akhirnya kita bisa bener-bener menjelajahi semua suku yang ada di Netland. Suku terakhir yang bakalan mereka buat map itu adalah suku berlimpah jaya, sukunya Yansan, dan juga karakter terbaru namanya Faresa. Yang kedua, kita bakal ngelihat karakter terbarunya jelas bagaimana mekaniknya dia dan juga segala macam. 2 karakter tadi yang udah gue sebutin, dan 1 sumber drama yang akan kita bahas di video ngopi kesempatan kayak ini. Ini akan menjadi hal yang menarik. Jadi sahabat datang di ngopi ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional sekaligus Teviat. Gimana para sepupu Genshin, masih pada semangat main Genshinnya? Katanya bakal lama gitu ya, bakal lock up 1 tahun kalau nggak salah buat ke SNES Naya, gara-gara bakal ada lore tambahan dari North Korea atau segala macam, pokoknya region sebelum SNES Naya gitu. Tapi katanya tempat yang bakal dituju sama kita juga itu bakalan masuk ke bagian SNES Naya. Dan katanya SNES Naya bakal menjadi salah satu puncak dari lore gitu ya, soalnya bakal ada pertemuan antara Erken di sana gitu. But di video ngopi kesempatan kita bakal fokus dulu buat ngebahas 3 hal yang emang udah diumumin sama mereka gitu di special program Genshin 5.5, dan juga apa aja drama yang memang terjadi dan juga dibahas sama orang-orang di lingkungan pemain Genshin Impact. Yang pertama, kita bakal ngomongin soal map baru yang menurut gue menarik banget, soalnya ada salah satu map yang jadi ngebuat gua semangat buat main Genshin. Itu adalah map Center of the Teviat, dimana kita bakal ngelihat rumah dari kaum naga yang ada di daerah Netland, yang di reveal juga di trailernya nih. Lu bisa lihat nih. Saat kita masuk portal dulu, terus habis itu bang, anjay, ini gede banget nih kayaknya coy. Gox. Ya, gua akuin MiHoYo berhasil sih secara sinematik buat special program 5.5. Dan di 5.5 juga kita bakal ada update map. Jadi siap-siap buat lu semua yang main Genshin di HP gitu, siap-siap meledak ya, atau ganti HP baru gitu atau ganti SSD, dimana kita bakal menjelajahi another suku yang di reveal di region Netland, yaitu suku berlimpah jaya, sukunya Yansan dan juga Faresa. Dimana suku ini katanya itu adalah suku yang sumber makanan Netland, terus habis itu tempat gym bagi orang-orang yang emang pengen bugar di region ini. Ya, kita juga bakal ketemu sama Saurians baru namanya Teteosaurus gitu ya. Pokoknya tete-tete gitu, gue gak tahu kenapa mereka akhirnya menyebut Saurians sebagai Teteosaurus gitu, I don't know. Jurusnya nyeruduk, terus bisa ngancurin batu-batu yang ada di sekitar. Welcome to the Collective of Plenty. Ya, Collective of Plenty. Jadi tempatnya katanya ada di bawah gunung berapi gitu ya, dan lu bisa ngelihat sebenarnya tempat sukunya itu ada di mana ketika lu lagi mainin Genshin di versi-versi sebelumnya. Kalau misalnya lu ke Netland terus lu lihat ada gunung berapi gitu ya, nah itu di bawahnya itu adalah suku dari Yansan itu sendiri, suku berlimpah jaya. Kayak gitu coy. Yeah. Nanti ini sebenarnya sumber drama yang pengen gue bahas di video ngopi. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita bakal masuk ke highlight yang kedua yang ada di special games ini, yaitu karakter baru yang bakalan digacha, yang bisa digacha sama kita, yaitu karakter Yansan. Oke, karakter lama yang udah di reveal sama MiHoYo sejak pertama kali mereka mengenalkan tempat-tempat yang ada di Teviat gitu ya, dimana Yansan sendiri dikira orang-orang sebagian itu sebagai Erken ya, padahal mah ternyata tidak gitu, bahkan dia bintang 4 sendiri. Dan kita kedatangan karakter baru gitu namanya Faresa yang suka nyeruduk, dimana dia katanya murid dari si Yansan. Tapi somehow muridnya ini B5, sedangkan Yansannya sendiri B4. Dia suka banget makan, terus habis itu ya dia katanya termasuk karakter Genshin yang merepresentasikan chubby girl yang ada di real life sekarang gitu, orang-orang yang gemuk gitu. Tapi ya kalau misalkan merepresentasikan bukan berarti 100% mirip gitu ya. Mungkin MiHoYo pengen kelihatan kalau misalkan karakter yang merepresentasikan cewek-cewek gemuk itu ya terlihat cakep juga kayak gitu, kayak yang emang ditampilkan sama mereka lewat Faresa. More please. Sumpah ya, gue ngelihat desain karakter tuh kayak Ilulu yang ada di Dragon Maid, anjir. Kobayashi sama ya gak sih? Lu tau gak Ilulu? Kobayashi. Nah ini nih, mirip gak sih? Mirip. Real ya? Yeah, that's right, mirip coy.
Ya, di mana Ian San itu katanya bakal jadi support, dan kalau misalkan Varesa bakal jadi DPS. Dua-duanya itu Electro, dan orang-orang mempertanyakan ini sebenarnya region apa. Karena sejauh ini karakter yang Pyro cuman Erkennya doang, sedangkan karakter-karakter lain itu justru elemennya beragam. Bahkan kita bakal masuk ke dalam hal yang ketiga yang sempat gua kasih lihat secara nggak sengaja gitu, karena ya orang-orang justru ramenya di special program Genshin ini itu tentang penampilan dari karakter terbaru lainnya, tapi belum ada banner yang namanya Eva. Eva ini kalau misalnya secara detail udah dikonfirmasi kalau misalkan dia itu berasal dari tribe yang sama dengan Chascha, itu tribe bulu dan juga bunga. Sering terbang-terbangan gitu, dia juga dokter hewan. Terus habis itu yang bikin uniknya itu adalah dia akan menjadi karakter pria dengan tinggi badan yang sama dengan Ororon atau pria-pria dewasa pada umumnya yang menggunakan elemen angin atau anemo. Dengan kata lain, kehadiran Eva ini akan melengkapi semua cowok-cowok tinggi di berbagai elemen yang ada dalam Genshin. Di Anemo kita bakal punya Eva, terus habis itu di Pyro kita punya Diluc, terus habis itu di air kita punya Neflet, kita punya Tatang, terus habis itu di Electro kita punya Ororon, terus habis itu di Dendro kita punya Alhaitham, terus habis itu di Cyro kita punya Wriothesley gitu ya, atau siapa namanya yang pantatnya gede itu laki-laki, Wiro lah pokoknya, dan masih banyak lagi. Pokoknya dengan kehadiran Eva ini akan melengkapi koleksi cowok-cowok dewasa berbadan tinggi gitu. Dan Anemo nih, yang bikin ngerinya itu adalah dia karakter Anemo. Kenapa? Karena setiap kali kita mengetahui tentang karakter Anemo itu pasti bakal ada backstory yang emang mengerikan. Makanya banyak banget komentar-komentar yang pada akhirnya ngasih warning ke fans-fans Ororon. Takut ya Ororon akan menjadi karakter yang berkorban untuk Eva. Tapi semoga tidak gitu ya, karena Ororon itu playable. Nah, yang bikin drama karakter Eva itu sebenarnya nggak semua orang-orang suka sama penampilan dari Eva sendiri. Dan buat gue sendiri yang emang ngelihat sebenarnya nggak masalah, fine-fine aja. Cuman gue pernah nyeletuk sekali waktu kita nonton bareng special program. Gue kiranya ini kayak NPC. Dan ternyata nggak cuman gue doang mendapat yang kayak gitu, tapi orang-orang di Facebook dan juga orang-orang di Twitter gitu loh. Di Twitter itu ada juga beberapa orang-orang yang mau berpendapat kalau misalkan anjir ini kayak NPC tapi ya beda dikit doang. Terus habis itu yang paling banyak itu di Facebook. Di Facebook ada yang bilang kalau misalkan akhirnya MiHoYo desainnya keren banget. Ada yang bilang his mirror he doesn't look good. Like I get the idea but his model doesn't look polished. Terus ada yang bilang kayak he look like an unfinished character, ya mungkin karena baru di-tease gitu ya. Terus habis itu ada yang bilang ini NPC, they improve the NPC dan segala macem. Kalau misalkan dari pandangan gua, mungkin orang-orang kebanyakan ngelihat kalau misalkan si Eva ini mirip NPC karena di Netland banyak banget karakter-karakter NPC yang punya baju custom. Kayak misalkan ketua suku gitu. Ketua suku kebanyakan itu bajunya beda-beda kan. Terus habis itu ada beberapa karakter-karakter lain gitu yang deket sama main karakter yang ada di Netland, kayak misalkan adanya Chascha yang dia beda sendiri dan lain. Jadi mungkin wajar orang-orang pada akhirnya ngelihat kalau misalkan Eva ini kayak NPC. Padahal mah dia akan menjadi playable karakter. Dan gak cuman beberapa orang-orang doang, tapi banyak juga yang berpendapat hal yang sama. Bahkan di lingkungan pemain Genshin Indo juga orang-orang juga pada mempertanyakan ini kenapa mirip banget kayak NPC. Tapi menurut gue dari pendapat gue pribadi gitu ya, karakter Eva nih desainnya bagus-bagus aja sih. Menurut gue nggak ada bermasalah dengan ini. Mungkin nanti bakalan di improve lagi ketika emang udah rilis gitu ya. Tapi ya cukup oke sih. Mirip Aceng gitu ya. Terus habis itu ada sentuhan Netland. Terus habis itu dia punya kuku Saurus kan. Which is menurut gue bakal menjadi pembeda di antara NPC yang lain kayak gitu. Nah sebenarnya nggak cuma penampilan doang yang didramain sama para penikmat Genshin. Tapi kekhawatiran mereka yang pada akhirnya mengira kalau misalnya Eva bakal menjadi the next karakter B4. Padahal potensi untuk mendapatkan cuan dari karakter Eva ini justru lebih banyak lagi. Lo bisa lihat dan juga lo bisa tahu dari engagement yang emang dipancarkan sama Eva di trailer versi 5.5. Dimana sebenarnya di trailer ini lo lagi pada nge-reveal Varesa dan juga Yansan, tapi justru komentar-komentarnya itu pada ngomongin soal Eva gitu lo, bayangin. Jadi sebagian orang-orang yang emang menikmati Genshin itu malah mempertanyakan keputusan Genshin kalau misalnya pada akhirnya si Eva ini bakal jadi karakter B4. Kalau misalnya pada akhirnya jadi karakter B5 mungkin bakal lebih banyak menjual dibanding karakter-karakter Netland yang lain selain Mafuika gitu. Tapi ya kalau misalnya pada akhirnya jadi karakter B5 bakal toe-to-toe nih sama Chascha, ya gak sih?
mungkin bakal justru lebih banyak milih Eva gitu dibanding Chascha. Cuman selain itu juga mereka pada berharap kalau misalkan si Eva ini semoga nggak jadi another healer Anemo gitu ya, tapi lebih banyak perannya lagi. Kalau misalkan pada akhirnya di PS seenggaknya banyak banget orang-orang yang berharap kalau misalkan nanti mekaniknya mirip sama Chascha atau karakter-karakter baru lain, ada Bone of Life dan segala macam. Tapi kalau misalkan emang pada akhirnya support ya jangan healer doang lah, ada fungsi tambahan lain gitu ya, mungkinnya bisa membuat orang-orang makin tertarik lagi dalam ngegacha Eva. Tapi intinya mungkin itu aja 3 highlight dari special program Genshin 5.5 yang udah gue reveal di Ngopik kesempatan kayak ini. Yang pertama mapnya, menurut gue mapnya justru yang lebih menarik dan juga lebih nge-engage gue untuk terus main Genshin gitu, karena ada lore juga. Tapi kentutnya adalah Genshin ini kalau bisa ngomongin soal lore dan juga ngebangun cerita untuk next arc itu biasa ditempatkan di tempat-tempat yang tidak terduga gitu. Ini di map nih, gue yakin ini pasti bakal jadi world quest ini, bukan jadi Arcane quest. Terus belum lagi apa yang mereka reveal di event web yang sekarang, dimana lo bisa langsung akses lewat HoYoLab gitu ya. Dan lo bakal tahu kalau misalkan Tevat itu punya 3 bulan zaman dulu, dan orang-orang pada lupa sekarang tinggal 1, dan itu bulannya udah mati. Sementara 3 bulan yang lainnya itu sebelumnya 2 bulan yang lain itu hancur, 1 bulan yang lagi itu mati. Jadi ada Dewi Bulan di setiap bulan. Terus habis itu ya nggak tahu gimana kabarnya gitu ya. Bakal di reveal juga sama mereka dari waktu ke waktu. Ini menurut gua penempatan lore yang kentut banget. Mereka nggak menempatkan lore-nya itu di gamenya sendiri, di in-game ya, tapi lewat event web yang mungkin banyak banget orang-orang yang miss. Kentut ya. Gue jujur kalau misalnya gak dikasih sama lu pada, gue bakal kelewatan gitu sama lore ini. Ini bener-bener persiapan buat 5.6 ngeri banget coy. Gue gak tahu apakah nanti di 5.6 bakal ada sesuatu yang ngeri banget mereka reveal gitu ya, entah itu karakter baru atau segala macam, gue nggak tahu. Cuma yang jelas kayaknya nanti abis Region Atlant sepertinya cerita Genshin bakal lebih menarik lagi. Gue nggak peduli apakah nanti langsung ke SNES Naya, terus habis itu peraturan itu beda di antara yang lain, atau emang mereka pergi ke tempat yang lain dulu. Cuma yang jelas gue menunggu bagaimana caranya mereka nge-build gameplay di Genshin Impact ini. Oke, secara map dan juga lore menurut gue sangat amat worth it buat ditunggu. Yang kedua, secara karakter ini easy skip. Gue gak akan ngegacha Varesa ataupun Yansan. Gue bakal tetap berteguh sama PS2 dari banner 5.5. Gue butuh Silonen karena gue udah punya squad rasis ya. Gue udah punya Mafuika, gue udah punya Citalit, 3 Silonen doang. Itu bakal OP banget. Dan yang ketiga tentang drama dari Eva, menurut gue bukan sesuatu yang harus diperbesar lagi. Oke, tapi sesuatu yang ya mungkinnya bisa jadi masukan buat Mionya sendiri secara desain karakter yang mungkin mirip sama kepala suku, jadi dikira tuh kayak NPC. Jadi gimana tanggapan semua? Saya tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin info tentang Genshin Impact, drama dan juga update-annya. Kita ketemu lagi nanti di next ngopi. Jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa.